Nah, silakan dibuka dulu slide-nya dari Bu Ani. Jadi judul slide-nya adalah vektor yang bebas linear, atau bahasa Inggrisnya linear independent. Vektor yang bebas linear. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ruang vektor secara umum ya. Nah, saat membahas ruang vektor secara umum itu kita sudah berkenalan apa itu yang dinamakan ruang vektor ya. Kemudian apa itu yang dinamakan subruang atau subspace. Kemudian kita juga membahas span ya, atau bahasa Indonesianya bisa jangkauan ya, jangkauan atau span. Himpunan yang membangun. Kemudian yang terakhir ada kombinasi linear. Nah, kalau yang 3 di atas ini lebih ke properti gitu ya, properti dari vektor. Kalau kombinasi linear ini agak ke sifat gitu kan. Vektor-vektor bisa dikombinasikan linear gitu kan. Berarti kita bisa melakukan penjumlahan perkalian dengan skalar ya, antara vektor dan skalar. Kemudian juga kita bisa jumlahkan ya, itu definisi kombinasi linear. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, masih di vektor. Ya, ini materi yang lain. Masih di vektor. Nah, sekarang kita berkenalan dengan sifat selanjutnya adalah bebas linear. Kalau sudah diketahui kombinasi linear, kita bisa lanjutkan mengetahui sifat bebas linear itu yang seperti apa. Nah, menurut definisinya ya, kalau kita punya himpunan S ini isinya beberapa vektor V1, V2 sampai Vr pada ruang vektor V. Jadi S itu himpunan beberapa vektor. Nah, vektor-vektor ini letaknya di ruang vektor V. Maka kita bisa punya persamaan K1 kali V1, K itu skalar ya, ditambah K2 kali V2, dan seterusnya sampai KR kali VR sama dengan 0. Ya, kita punya persamaan seperti ini. Kemudian dari persamaan ini kita punya solusi. Ya, solusi berarti adalah nilai-nilai masing-masing skalarnya. Nah, kita punya solusi, ternyata solusinya untuk tiap skalarnya ini ya, itu adalah 0. Jadi kalau kita ingat-ingat di SPL, mencari solusi itu apa sih? Mencari solusi kan mencari nilai koefisien ya, koefisien yang dikalikan. Nah, di sini ternyata setelah dicari gitu solusinya, ternyata solusinya adalah untuk setiap koefisien ini nilainya adalah 0. Nah, solusi yang seperti ini namanya solusi trivial. Solusi trivial ya, yang nilai koefisiennya ini 0 semua, itu berarti solusi trivial. Nah, kalau solusi ini merupakan satu-satunya solusi dari himpunan yang sudah kita convert ke kombinasi linear ini tadi ya, kalau sudah kita cari kok solusinya cuma ini, maka inilah yang disebut dengan linearly independent set atau himpunan yang bebas linear. Nah, akan tetapi ya, kalau ada solusi lain ya selain dari K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0 sampai KR sama dengan 0, ya, in addition to the trivial solution ya, ada solusi lain selain yang trivia ini.
maka himpunan S itu dibilang linearly dependent. Dependent itu berarti tidak bebas ya, tidak bebas. Ditambahin tidak bebas, yang ini bebas, yang ini tidak bebas. Gitu aja ya. Jadi itu definisi dari bebas linear itu hanya memiliki trivial solution. Nah, kalau dia punya trivial solution tapi juga punya tambahan solusi lain, berarti dia bukan bebas linear. Nah, jadi ini mungkin bagi yang belum familiar juga, jadi trivia itu kan saya sering ya ngasih di slide bagian trivia, bagian terakhir ya. Itu kalau bagi saya tuh nerjemahinnya trivia tuh bagian kurang penting gitu ya. Kalau di sini trivia itu solusinya yang 000. Nah, solusinya 000 tuh mungkin dianggap kurang bermakna. Ini definisi dari himpunan vektor yang bebas linear. Nah, langsung masuk ke contoh, diberikan 3 buah vektor ya, V1, V2, V3. Nah, teman-teman diminta menentukan apakah himpunan vektor-vektor ini merupakan himpunan yang bebas linear pada, karena ini ada 3 ya, elemennya berarti dia di ruang vektor dimensi 3. Nah, teman-teman diminta menentukan apakah vektor 1, 2, 3 ini bebas linear atau tidak bebas linear. Nah, tadi ya, syaratnya dikatakan bebas linear adalah dari satu himpunan vektor, kita tuliskan kombinasi linearnya, gitu. Kemudian kita cari solusinya. Kalau ketemunya hanya trivia, solution, K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan seterusnya, maka dia bebas linear. Berarti cara kita adalah kita harus menentukan apakah vektor-vektor ini, ya, kemudian kita tuliskan kombinasi linearnya, K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3 sama dengan 0. Nah, apakah kesamaan ini kita ketemu solusi trivianya atau tidak? Jadi untuk menjawab bebas linear atau tidak bebas linear, kita cari dulu solusinya. Nah, ini penulisan lainnya ya, setelah dimasukkan nilai vektornya, K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3 sama dengan 0. Kita masukkan nilai vektornya, V1 adalah 1, minus 2,3, kemudian V2 5,6, minus 1, kemudian V3 3,2,1. Nah, ini kita cari ya solusinya. Nah, ini bentuk yang dinamakan apa? Ini tadi saya maksudnya mau tanya, ini adalah yang disebut kombinasi linear itu seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah familiar ngerjain SPL ya itulah kombinasi linear gitu. Oke. Tadi kita sudah ketemu ya apa namanya persamaannya. Kita tadi goalnya apa? Mencari solusi ya. Mencari solusi. Nah, bentuk yang di atas ini kan ini bisa kita kalikan menjadi perkalian vektor kolom ya. Perkalian vektor kolom. Jadi K1 dikali 1 minus 2, 3, ditambah K2 dikali 5, 6, minus 1, ditambah K3 dikali 3, 2, 1, sama dengan 0, 0, 0. Kan seperti ini ya bentuknya. Nah, maka kita bisa jabarkan satu persatu ya. Untuk hasil perkaliannya kita jabarkan satu persatu. Berarti ini menjadi, saya naikkan ke sini. Berarti ini menjadi set, ya kan, set, set. Ini juga set, set, set. Ini juga set, set, set. Menjadi K1 ya, ditambah 5K2 ditambah 3K3, yang bawahnya minus 2K1
ditambah 6K2, ditambah 2K3, yang bawahnya 3K1, ditambah minus K2, ditambah K3. Hasilnya sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, ini yang jadi di sini ya. Nah, jadi ini hasil dari perkalian skalar-skalar yang akan kita cari dengan vektor-vektor yang diketahui. Nah, untuk mencari solusinya, ya, bisa teman-teman uraikan dengan substitusi dan eliminasi, gitu ya. Lebih mudah karena hanya 3 variabel. Coba kita uraikan, ya, sampai diperoleh solusi bentuk T di bawah. Sebenarnya bentuknya sih terserah ya, T-nya ini terserah. Nah, tapi di sini sudah ada clue bahwa nanti bisa teman-teman bawa solusinya ini ke bentuk T. Nah, T ini merupakan K3. Nah, ini jadi pedoman bisa, tapi tanpa ini juga bisa ya, teman-teman langsung kerjain cari solusinya. Nah, coba saya hapus dulu. Saya lanjutkan untuk nyari solusi dari 3 persamaan ini. Nah, ambil silahkan dicoba ya cara nyari solusinya, dibawa ke dibawa ke K3 kalau biar cocok sama yang di bawah. Nah, pertama di sini bisa saya mulai dari persamaan ke-3 gitu misalkan ya. Persamaan ketiga karena K3-nya kelihatan. Persamaan ketiga mau saya eliminasi dengan persamaan ke-2 gitu misalnya ya. Nah, maka dari itu enakan mana ya? 3 saya eliminasi dengan 2 atau coba aja lah ya. Coba 3 kita eliminasi dengan 2, itu berarti misal saya mau ngilangin K2-nya. Berarti kan sekarang kedua, ini ke-3, 2, berarti kalau saya mau ngilangin K2, berarti persamaan 2-nya tetap ya. Minus 2K1 tambah 6K2 tambah 2K3 sama dengan 0. Nah, persamaan 3-nya kalau saya mau ngilangin K2-nya berarti harus sama dengan 6 gitu ya. Berarti dikaliin 6. Berarti ada 18K1 minus 6K2 plus 6K3 sama dengan 0. Nah, supaya hilang berarti saya jumlahkan. Sehingga diperoleh 16K1 ini hilang ya. Kemudian ditambah 8K3 sama dengan 0. Nah, tadi supaya cocok sama contohnya, saya mau bawa variabel yang lain, ya, yakni K1 dan K2 ke dalam bentuk K3. Berarti kan ini bisa saya pindah ruas, 16K1 sama dengan minus 8K3. Ya kan? Berarti ini kita bisa bagi, berarti 2K1 sama dengan minus K3, atau kalau K1 kita bawa ke bentuk K3 adalah minus setengah K3. Nah, K1. Kemudian ini bisa kita substitusikan. Kita substitusikan untuk misalnya nyari K2-nya ya. K2-nya ke persamaan 1 yang belum dipakai. Misal adalah K1, berarti ini persamaan 1. K1 sama dengan minus setengah K3, ditambah 5K2, ditambah 3K3 sama dengan 0. Nah, minus setengah ditambah 3 berarti 2,5 ya. 2,5 itu kalau di pecahan campuran berarti 5/2 K3 ditambah 5K2 sama dengan 0. Kalau mau saya jadikan K2 dalam bentuk K3 berarti 5K2 sama dengan minus 5/2 K3. Ya kan? Sehingga K2 sama dengan kita pindah ruas atau semua ruas kita kalikan 5. Kita kalikan 1/5. Berarti K2 sama dengan minus setengah K3. Nah, jadi kita sudah ketemu variabel K1 dan juga K2 dalam bentuk K3. Sedangkan K3 sendiri ya
K3 gitu ya. Nah, kalau K3 kita sama dengan sekarang ngantuk. Kenapa nggak di jendela aja? Enakan lucu. Ya tapi jangan tidur. Jangan tidur. ini ya. Kalau K3-nya sama dengan T, maka K1 bisa kita tulis menjadi sama dengan minus setengah T, begitu pula K2 kebetulan sama. Oke. Ya. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai. K1 sama dengan minus setengah T, ya. K2 sama dengan minus setengah T, dan K3 sama dengan T. Nah, jadi asal muasalnya seperti itu ya, cara mencari solusinya. Nah, setelah ketemu solusi ini, ya, di sini dibilang, hal ini menunjukkan bahwa SPL memiliki penyelesaian non-trivia sehingga vektor tersebut tidak bebas linear. Nah, kenapa? Kenapa kok ini kita ketemu K1 sama dengan minus setengah T, K2 sama dengan minus setengah T, K3 sama dengan T ini disebut non-trivia, kenapa? Ya, sini sih sudah saya tulisin ya. Ada solusi selain K1, K2, K3 sama dengan 0. Tapi mungkin ada yang bisa memberi penjelasan gitu. Tadi kan kita ngulik tuh. Ngulik, nyari solusi, ketemu K1, K2, K3. Gitu ya. Kenapa ini dibilang ada solusi selain K1, K2, K3 sama dengan 0? Ya. Karena ya, kalau K1, K2, K3 ini sama dengan 0, ya, ini kan bentuknya sebenarnya seperti ini ya. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Ya. Maka kalau kita pakai notasinya T, berarti ini adalah K1 sama dengan T, K2 sama dengan T, K3 sama dengan T. Nah, ini bentuk umumnya aja ini apa? Sudah beda kan dengan solusi kita. Walaupun 0 juga memenuhi ya, masuk ke sini K1 sama dengan 0, minus dikali 0, 0. K2 sama dengan minus dikali setengah dikali 0, 0 gitu. Walaupun 0 juga memenuhi, ya. 0 juga memenuhi. Ya, tapi dari bentuk umumnya sendiri ini sudah beda. Berarti apa? Ada nilai lain ya, ada nilai lain selain 0, walaupun 0 juga memenuhi. Nah, kalau teman-teman mencari terus bentuk solusinya ini ketemu dan beda seperti ini, ya maka ini sudah membuktikan bahwa ada solusi non-trivianya. Tapi nanti kalau teman-teman nyari ternyata K1, K2, K3 semuanya T, ya berarti itu solusinya cuma 0, 0, 0, alias solusinya cuma trivia. Nah, kalau sudah dapat kesimpulan, ya solusinya non-trivia, gitu, ada solusi non-trivia maksudnya, maka ini bisa kembali lagi ke atas tadi ya, kita nyatakan apakah linear atau tidak bebas linear. Oke. Nah, selain kita cari gitu solusinya, kita cari solusinya, ada cara lain ya. Cara lain untuk menentukan apakah apakah SPL ini ya, sistem persamaan linear ini punya solusi non trivia atau enggak. Nah, itu caranya adalah teman-teman bisa dengan menghitung determinan dari matriks koefisiennya. Nah, jadi dari SPL ini kita kan bisa convert ke bentuk matriks ya. Matriks koefisiennya adalah seperti ini. A itu 3 kali 3 ya. Kemudian yang di kolom pertama ini koefisien untuk K1. Yang di kolom kedua koefisien untuk K2, kolom ketiga koefisien untuk K3. Nah, menghitung determinannya bisa pakai apa kalau 3 kali 3? Ada yang ingat?
menghitung determinannya menggunakan apa? Caranya gimana? Menghitung determinan 3 kali 3. Sarus itu yang seperti apa, Mas Adli? Yang di garis-garis diagonal itu. Oh iya, benar. Berarti itu namanya sarus ya? Saya juga lupa ya. Oke, coba kita hitung ya, biar tidak lupa. Garis-garis diagonal yang gini ya. Berarti ini ada yang ditempelin ya. Kayaknya ya, ini. Ya, untuk 2 kolom pertama kita tempelin ke sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian garis-garis diagonal, berarti kan gini, gini, ini, gitu kan? Ini plus ya. Nah, kita uraiin dulu 1 kali 6 kali 1 berarti 6, ditambah 5 kali 2 kali 3 berarti 30, ditambah 3 kali minus 2 kali minus 1 berarti 6. Hasilnya adalah 42. Kemudian untuk minusnya berarti sini ya. Minus, minus, minus. 5 kali minus 2 kali 1 berarti minus 10. 1 kali 2 kali minus 1 berarti minus 2. 3 kali 6 kali 3, 9 kali 6, 5, 4. Hasilnya adalah 44 dikurangi 2, 42. Nah, ini kita minuskan ya. Kita minuskan, berarti minus 42. Nah, ini kita jumlahkan berarti 0. Nah, ini kita cari determinannya. Nah, kalau determinannya sama dengan 0, berarti ada solusi non-trivianya kan ya. Bisa dicari solusinya. Nah, ini berarti kita juga bisa pakai nyari determinan ya. Selain misal tadi bingung gitu ya. Cara bolak-baliknya gimana, Bu? Ininya apa namanya? Nyari solusinya gitu, bingung gitu kan. Nah, teman-teman bisa kalau itu bingung bisa cari pakai determinannya aja. Kalau determinannya ketemu sama dengan 0 berarti ada non-trivia. Kalau non-trivia ada solusi non-trivia berarti apa? Bebas linear apa tidak bebas linear? Ada solusi non-trivia, berarti bebas linear apa tidak bebas linear, Mas Farhan? Kita punya vektor, vektornya kita bentuk jadi kombinasi linear. Ya, tadi dijelaskan bahwa ya, vektor-vektor itu sifatnya bisa bebas linear, bisa tidak bebas linear. Nah, cara cari tahunya adalah kita ngecek punya solusi non-trivia atau tidak. Ya. Nah, ternyata di sini setelah kita cari determinan, kita punya kesimpulan bahwa SPL ini punya solusi non-trivia. Nah, kalau punya solusi non-trivia berarti bebas linear apa tidak bebas linear, Mas Farhan? Bebas linear. Punya penyelesaian non-trivia bebas linear? Tidak bebas, Bu, maksudnya. Tidak bebas linear ya. Nah, Ya, Bu. oke, jadi kalau adanya cuman solusi trivia, ya, berarti bebas karena nggak bisa direpresentasikan kan, kita nggak bisa ngomongin apa, kita nggak bisa ngomongin vektor 1 adalah segininya vektor 2. Itu kan nggak bisa karena solusinya cuma 0. Tapi kalau ada solusi non trivia yang berarti ada solusi selain 0, berarti nanti ada suatu nilai yang kita tuh bisa ngomong, oh V1 itu segininya V2 dan V3 atau oh V3 itu segininya V1 dan V2. Nah, itu kan ada hubungannya. Kalau ada hubungannya berarti
tidak bebas linier, kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya definisi bebas linier dan tidak bebas linier itu kalau bebas nggak ada hubungannya, kalau tidak bebas ada hubungannya. Gimana cara ada hubungannya? Berarti bisa dinyatakan dengan persamaan gitu kan. Nah, dinyatakan dengan persamaan itu kan punya suatu K1, K2, K3. Nah, seperti itu ya, bebas linear dan tidak bebas linear dengan ngecek ada solusi non trivianya atau enggak, solusi non nulnya atau enggak. Oke. Nah, ini untuk bahasa lebih bakunya, ya, ini adalah seperti ini. Yang penting tadi kita sudah paham, nah ini cuman bahasa bakunya ya. Jadi A itu himpunan, bukan, ini bahasa Inggris ya. A set S, berarti himpunan S dengan 2 atau lebih vektor. Gitu ya. Dibilang linearly dependent atau bebas linear jika ya at least salah satu dari vektor di S itu bisa diekspresikan dengan kombinasi linear dari vektor yang lain. Nah, bisa diekspresikan dengan kombinasi linear dari vektor yang lain itu ya kayak tadi ya, misal K2 sama dengan minus setengah K3. Nah, ini kan K2 bisa diekspresikan dengan kombinasi linear dari vektor lain. Nah, ini berarti ada hubungannya. Nah, kalau ada hubungannya berarti tidak bebas. Atau bahasa Inggrisnya adalah yang linearly dependent. Dependent itu kan nggak bebas ya, bergantung. Nah, tapi kalau yang bebas itu adalah apa? Tidak ada vektor ya di dalam himpunan S. S tadi kalau di soal kita V1, V2, V3 ya. Nah, jadi nggak ada satupun di antara V1, V2, V3 itu yang bisa saling dinyatakan gitu ya. Saling dinyatakan itu nggak ada. S linear combination. Ini K itu skalarnya ya. Nah, K ini nanti kan dikalikan ke V ya. Nah, tapi sebenarnya hubungannya adalah hubungan vektor. Nah, itu untuk apa namanya definisi yang lebih bakunya. Nah, ini juga penjelasan tambahan ya. Yang ketiga ini ya, yang pentingnya yang ketiga, suatu himpunan dengan komponen isinya 2 vektor ya, itu dikatakan bebas linear jika tidak ada vektor yang merupakan perkalian skalar. Nah, kalau 2 itu lebih mudah ya mengevaluasinya ya. Kalau S-nya itu isinya cuma 2 vektor, V1, V2, ya, maka teman-teman evaluasi aja. Bisa nggak nyari V1 dalam bentuk V2 gitu ya. Nah, V1 dalam bentuk V2 itu kan perkalian skalar ya. Di sini adalah suatu K yang kita cari. Ada nggak gitu ya K yang menjadikan V1 sama dengan V2? Atau sebaliknya, ada nggak K yang menjadikan V2 sama dengan V1 gitu ya. Kita cari. Nah, ini mengevaluasinya lebih mudah kalau isinya cuma 2. Kalau isinya 3 tadi sama aja kita kayak mencari solusi. Nah, itu untuk definisi bakunya. Nah, contoh lagi ya, pada contoh sebelumnya vektor-vektor berikut sudah kita ketemu ya, ada solusi lain berarti tidak bebas linear. Nah, dari teorema 431 berarti minimal salah satu di antara kedua vektor ekspresibel atau dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 2 vektor lainnya. Nah, ini menguraikan dari yang tadi ya, dari K yang sudah ketemu, berarti kalau kita tempelkan K-nya ke persamaan yang di awal, berarti setengah V1 ditambah setengah V2 minus V3 sama dengan 0. Nah, ini kan merupakan kombinasi linear. Kemudian, bisa juga kita tulis V3 sama dengan setengah V1 ditambah setengah V2. Nah, kalau digambar itu lebih kelihatan ya. Nah, di sini ada, kita lihat dulu gambar pertama di kiri atas,
Ini dibilang linearly dependent. Berarti bahasa Indonesianya linear tidak bebas ya, tidak bebas linear. Ya, jadi ada V1, ada V2, ini dibilang tidak bebas linear. Kenapa? Gitu ya. Nah, karena misal kita lihat dulu V2-nya ya, yang V2 yang lebih panjang. V1 ternyata apa? Berhimpitan dengan V2. Ya, berarti arahnya sama, ya kan? Arahnya sama. Nah, tapi V1 lebih kecil dari V2. Berarti yang membedakan apa antara V1 dan V2 ini? Arahnya sama ya, yang membedakan tinggal apanya? Kalau posisinya seperti ini. V1-nya segini panjangnya, gitu kan? Arahnya ke sana. V2-nya maksud saya, V2-nya. V1 ya, ternyata dia berhimpit arahnya sama. Yang membedakan apanya? Antara V1 dan V2. Panjang. Iya, benar, panjangnya ya. Atau kalau dibahasakan adalah ada suatu skalar K, ya kan, yang bisa kita kalikan ke V1. Nah, yang beda cuma panjang. Maka dari itu apa? Bisa dinyatakan ya, V1, misal K-nya karena ini lebih pendek, berarti misal setengah gitu ya, setengah dari V2. Nah, ini kan bisa dinyatakan ya. Bisa dinyatakan berarti dia tidak bebas linear. Nanti kalau ada pertanyaan di soal dikasih gambar, ya itu lebih gampang lagi ya, teman-teman nggak perlu cari solusinya, nggak perlu cari determinannya gitu, maka bisa jawabannya seperti ini. Karena ini berhimpit, kayak gitu, maka arahnya sama. Berarti yang membedakan hanya panjangnya, atau kalau dinotasikan, berarti adalah besarannya, skalarnya. Yang kedua, ini juga dibilang linearly dependent. Kenapa kok linearly dependent? Ya, ini arahnya beda loh, gitu kan? Tapi kenapa kok dibilang tidak bebas linear juga? Ada yang kebayang? V1 arahnya ke sana, gitu ya. Pada garis ini. V2 arahnya bertolak belakang, ya, tapi masih pada baris ini. Kenapa kok dia disebut tidak bebas linear? Ada yang ingat ya? Kalau dua vektor berlawanan arah, ya, bertolak belakang, itu artinya apa? Satu positif, yang satu negatif. Benar ya, benar Mas Haji. Yang satu positif, yang satu negatif. Kalau ini berada di satu garis ya, itu sebenarnya arahnya sama ya. Ini adalah garis yang sama. Nah, bedanya adalah yang satu positif, ya misal di sini kita tuliskan positif, yang satu negatif. Berarti ini sebenarnya arahnya sama, cuman arahnya negatif. Nah, berarti sama aja. Nanti antara, misal kita menyatakan V2 dengan V1, berarti V2 sama dengan minus K dari V1. Berarti ada hubungannya. Nah, kalau ada hubungannya, berarti tidak bebas. Nah, jadi gambar ini namanya tidak bebas. Ini juga tidak bebas. Nah, kalau yang ini ya V1 dan V2-nya dalam ruang dua dimensi ini kita tidak bisa, belum tentu ya, kita tidak bisa menyatakan hubungannya. Nah, atau yang bahkan nggak bisa dinyatain gitu ya. Nggak bisa dinyatain. Mungkin bisa dinyatain kalau V1-nya seperti ini, terus V2-nya arahnya sama gitu ya. Nah, terus seperti ini V2-nya. Nah, itu jadi bisa ya. Jadi bisa dia bergeser gitu, juga mengecil gitu, tapi arahnya sama. Nah ini linear, kalau bebas, tidak bebas linear kalau seperti ini. Tapi kalau ini arahnya kan beda, berarti tidak bisa dinyatakan ya. Nah ini maka disebut tidak bebas linear. Nah itu untuk di ruang 2 dimensi. Nah kalau di ruang 3 dimensi, kenapa V1, V2, V3 ini dikatakan
linearly dependent atau tidak bebas linear. Nah, ini kalau di ruang 3 dimensi berarti pedoman kita sekarang bukan lagi garis. Kalau tadi kan garis ya. Sekarang pedoman kita adalah bidang. Ya, bidang. Nah, di sini gambarnya ini maksudnya adalah V1, V2, V3 itu berada pada bidang yang sama. Maka ini nanti bisa diekspresikan. Nah, kalau bisa diekspresikan berarti dia tidak bebas linear. Begitu pula yang ini, V1, V2, V3, ketiganya masih di bidang yang sama. Kemudian V2-nya berimpit gitu. Nah, ini apalagi ya? Ini makin jelas bisa dinyatakan ya. Antara vektor yang satu dengan vektor yang lain bisa saling dinyatakan, maka ini juga disebut tidak bebas linear. Nah, kalau gambar ketiga, ini V1-nya bablas gitu ya, di luar bidang, maka ini bebas linear. Nah, itu untuk ilustrasinya. Nah, sudah selesai bahasan bebas linear dan tidak bebas linear. Sekarang kita masuk ke koordinat dan basis. Apa itu koordinat dan basis dari suatu vektor? Kita sudah sering dengar koordinat gitu ya, basis mungkin belum kalau di vektor gitu. Nah, ini ada definisinya sendiri ya. Jika V merupakan ruang vektor dan S merupakan himpunan vektor V1, V2, Vn yang ada di ruang vektor V, maka S disebut basis dari ruang vektor V jika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, himpunan S itu harus linearly independent, berarti bebas linear. Ya, berarti kita bisa pakai step by step yang di slide sebelumnya untuk menentukan apakah S bebas linear apa enggak. Syarat yang kedua adalah S itu harus span dari V, berarti membangun V. Ya, ini di pertemuan sebelumnya ya. S membangun V itu ada di pertemuan sebelumnya. Nah, contohnya ya, diberikan 3 buah, bukan 3 buah ya, ini beberapa vektor ya, ada E1, E2 sampai En. Berarti ada banyak vektor. Ya, ini kan namanya vektor unit ya, kalau seperti ini. Tiap elemennya itu nilainya 1 yang respektif dengan apa elemen ke-nya itu 1, sisanya 0. Nah, vektor ini merupakan vektor unit standar dibilang menjangkau ruang vektor berdimensi n dan bebas linear. Dengan demikian, mereka membentuk basis untuk Rn yang disebut standard basis for Rn. Nah, karena vektor ini ada di pertemuan sebelumnya ya, bahwa apa? Vektor unit standar itu menjangkau Rn, itu ada di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian ini diketahui juga bebas linear. Kenapa bebas linear? Silakan bisa nanti teman-teman coba dulu gitu ya, pakai 3 vektor unit standar, berarti E1, E2, E3 gitu. Silahkan dicari solusinya ya. Pasti dia bebas linear, karena apa? Solusinya cuman K1, K2, K3 sama dengan 0. Solusinya cuman solusi trivia. Nah, karena dia merupakan span atau menjangkau, terus dia juga bebas linear, maka ini sudah umum diketahui bahwa vektor unit standar itu merupakan basis untuk Rn. Nah, contoh selanjutnya ya. Jadi ini tadi kan pengetahuan umum ya. Kalau unit standar itu berarti pasti basis gitu kan. Nah, kalau dikasih vektor yang lain yang ada nilainya gitu ya. Misal V1 sama dengan 121, V2 sama dengan 290, V3 sama dengan 334. Nah, tunjukkan bahwa ketiga vektor ini membentuk basis R3. Nah, kalau diminta menunjukkan vektor-vektor itu basis atau bukan dari suatu ruang vektor, berarti teman-teman tadi ya, balik lagi, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ngecek dulu apakah himpunan itu bebas linear, yang kedua ngecek apakah himpunan itu membangun. Nah, yang pertama ngecek dulu apakah bebas linear, yang kedua ngecek apakah menjangkau ya bahasa lainnya. Nah, untuk menunjukkan bahwa vektor bebas linear berarti kita cari dulu ya, kita cari dulu solusinya. Kita cari dulu solusinya.
Dan untuk menunjukkan bahwa vektor itu menjangkau, berarti kita harus membuktikan bahwa setiap vektor, suatu vektor random B gitu ya, B itu ada di V, maka B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Ini silahkan dicek cara menunjukkan suatu vektor itu, suatu himpunan vektor itu merupakan himpunan vektor yang menjangkau. Nah, ini kita tuliskan masing-masing. Ini untuk ngecek bebas linearnya, tadi berarti masing-masing kita sama dengan kan 0. Yang di sebelah kanan ini untuk ngecek span-nya. Berarti kita sama dengan kan suatu nilai. Nilai itu merupakan komponen dari suatu vektor yang kita belum tahu. Misalkan B1, B2, B3. Nah, caranya ya itu lebih kita bisa persingkat adalah dengan mencari determinan dari masing-masing matriks ini. Nah, otomatis ya karena kita berangkat dari vektor yang sama, maka kita kombinasi linearnya kan bentuknya juga sama, bedanya cuma di konstantanya. Nah, otomatis koefisiennya kan sama ya, berarti matriksnya yang terbentuk ini sama. Matriks 3 dimensi dari koefisien di sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 293, 293. 104, 104. Nah, di sini juga sama, yang beda kan cuma nilai di sampingnya. Kalau kita mau cari determinan, berarti kan kita fokus di koefisiennya dulu. Nah, maka dari itu kalau kita cari determinan ternyata bisa tadi menggunakan sarus ketemu ya ada nilainya ya, tidak 0. Nah, kalau ada nilainya atau tidak 0 ya, berarti kalau di tadi kan kita tahu tuh cara mencari solusi trivia non trivia dari determinan ya. Kalau determinannya 0 berarti ada penyelesaian non trivia. Nah, selain itu kalau determinannya ada nilainya berarti penyelesaiannya cuman trivia ya, tidak ada penyelesaian non trivia. Berarti tadi kalau determinannya -1 berarti kan bukan 0 ya. Nah, determinannya -1 berarti bukan 0. Kalau bukan 0 berarti apa? Hanya ada solusi trivia. Nah, kalau hanya ada solusi trivia berarti ini terpenuhi ya. Nah, kemudian juga ya ini dibilang otomatis langsung kalau ada nilainya, determinannya itu juga dibilang menjangkau. Nah, karena dia menjangkau dan juga bebas linier gitu, maka dia dibilang merupakan basis untuk R3. Berarti solusinya itu adalah apa? Kalau teman-teman dikasih vektor gitu ya, himpunan vektor V1, V2, V3 diminta menunjukkan apakah dia merupakan basis untuk suatu ruang vektor. Nah, teman-teman adalah mencari ada nggak determinannya. Seperti itu. Itu tadi basis gitu ya. Sekarang kita masuk ke koordinat. Ya. Definisinya adalah kalau kita punya beberapa vektor ya, kemudian itu merupakan suatu himpunan ya. Nah, himpunan itu sudah diketahui merupakan basis dari suatu ruang vektor. Kemudian kita bisa menyatakan sembarang vektor V ini dengan suatu kombinasi linier C1 kali V1 tambah C2 kali V2 sampai Cn kali Vn. Maka skalar C1, C2, Cn ini yang disebut sebagai koordinat. Koordinat dari V relatif ke basis S. Gitu ya. Nah, jadi untuk penulisannya seperti ini. Koordinat of vector V relatif to basis S itu berarti dalam V dalam kurung S. Ya, koordinat vektor V relatif ke basis S, relatif ke S, ya. Itu koordinatnya adalah himpunan dari skalar-skalarnya ini, C1, C2, Cn. Nah, dari contoh yang tadi ada 3 vektor V1, V2, V3. Tadi kita sudah ketemu dia membentuk basis ya. Kalau membentuk basis berarti kita bisa nyatakan dengan kombinasi linear ini ya. Skalar dikali dengan vektor-vektor ini. Nah, teman-teman diminta menentukan
vektor koordinat untuk V sama dengan 5, minus 1, 9. Nah, V-nya adalah yang di sini. Ya. Teman-teman diminta menentukan vektor koordinat. Berarti diminta mencari C1, C2, sampai Cn-nya ya, himpunan dari skalarnya. Nah, nanti kita nyatakan dulu ya, kita nyatakan dulu di sini V-nya adalah 5 minus 1 9. Kita bawa ke bentuk yang di sini C1 V1, C2 V2, C3 V3. V1 V2 V3 juga sudah diketahui ya. Nah, berarti kita uraikan lagi bentuknya seperti SPL. Kita cari C1 C2 C3, nanti ketemu gitu kan. Setelah ketemu, ini adalah yang dinamakan vektor koordinatnya. Nah, kemudian ya agak sedikit beda pertanyaannya. Kalau yang tadi diketahui vektor, vektor ini sudah dibuktikan membentuk basis di ruang dimensi 3 gitu ya. Teman-teman diminta menentukan vektor koordinat dari suatu vektor gitu kan. Nah, berarti kita pecah, kita cari skalarnya. Nah, kalau di sini pertanyaan yang kedua ini kita diminta menentukan suatu vektor V. Nah, kalau tadi diketahui vektor V, sekarang kita diminta menentukan suatu vektor V. Ya. Kemudian yang diketahui adalah apa? Koordinatnya. Nah, koordinatnya diketahui. Nah, caranya berarti kita balik ya, kita balik. Kita diminta menentukan vektor V, kita tahu koordinatnya. Kemudian kita tahu vektor asalnya tadi ya, V1, V2, V3, ini dari slide sebelumnya. Nah, maka kita kalikan karena ini tadi kan tidak lain adalah apa kalau vektor koordinat ini? C1, C2, C3. Ya kan? Sedangkan kita bisa nulis suatu vektor di ruang vektor yang didefinisikan ini merupakan hasil perkalian C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3. Nah, kalau diketahui koordinatnya, ini diketahui. Kemudian V1, V2, V3 yang juga diketahui, maka kita bisa mencari si V-nya ini. Nah, hasilnya adalah 11, 3, 1, 7. Oke, seperti itu ya, untuk mencari koordinat dan juga mencari suatu vektor diketahui koordinat. Nah, kemudian yang terakhir adalah dimensi. Nggak ada kata-kata dimensinya sih. Seluruh basis untuk suatu ruang vektor memiliki jumlah vektor, banyak vektor yang sama. Jika diberikan V adalah suatu ruang vektor dengan dimensi tertentu, maka V1, V2 sampai Vn bukan maka ya. Kemudian V1, V2 sampai Vn ini merupakan basis. Jika suatu himpunan itu punya lebih dari n vektor, maka ini linear
dependent, tidak bebas linear. Karena lebih dari sini ya, lebih dari maksimal banyak vektornya. Jika punya kurang dari n vektor, maka tidak membangun. Berarti harus tepat n gitu ya. Nah, tapi ini dimensinya mana? Nah, ini ya, definisi dimensi dari suatu ruang vektor V dinyatakan dengan penulisannya adalah dim V. Oh, jadi dimensi itu ruang vektor ya. Ngomongin dimensi itu ngomongin ruang vektornya. Kalau tadi kan bebas linear, tidak bebas linear, kemudian koordinat, itu kan ngomongin vektornya, anggotanya. Kalau dimensi ini kita ngomongin vektor space atau ruang vektornya. Dimensi dari V itu dinyatakan dengan is defined to be number of vector, banyaknya vektor dari basis V. Oh, oke, berarti kita ketemu dulu basisnya, gitu kan? Dari basis itu kan kelihatan komponennya berapa ya, vektornya. Nah, itu adalah jumlah dimensinya. Nah, misal di sini adalah suatu ruang vektor berdimensi, kita otomatis ya ngomonginnya suatu ruang vektor berdimensi n gitu, dimensinya berapa ya, n gitu ya. Nah, ini kalau diulik nanti basisnya itu juga pasti punya n vektor ya, kombinasi linearnya. Nah, kemudian suatu ruang P gitu ya. Ini notasi ya, kalau di bawah gitu berarti dimensinya n+1. Ini sepertinya cuma notasi. Kalau ini kalau di bawah berarti dimensinya n+1, kalau mn berarti m dikali n vektor. Nah, tapi ngomongin dimensi, kalau teman-teman ditanyakan dimensi berarti adalah ruang vektornya. Nah, coba kita masuk ke contoh supaya lebih terbayang. Nah, ini diketahui kombinasi linear sama dengan 0 gitu kan. Jadi ujuk-ujuk langsung ada kombinasi linearnya. Teman-teman diminta mencari basis dan dimensi. Nah, untuk mencari basis berarti kita caranya kalau sesuai di sini kita cari dulu solusinya seperti tadi. Nah, ini karena variabelnya ada 5 ya. Berarti lebih rumit, bisa dibawa ke dua variabel. Misal di sini yang dinyatakan menjadi variabel adalah X2 dinyatakan menjadi S, X5 dinyatakan menjadi T. Nah, ini kita jadikan pegangan. Kemudian variabel yang lain kita bawa ke situ. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. X1 sama dengan minus S minus T, X3 sama dengan minus T, X4-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti kita bisa susun ya. Kita susun X1, X2, X3, X4, X5 itu sama dengan seperti ini. Minus S minus T dari sini, kemudian S dari sini, kemudian minus T dari sini, kemudian 0, kemudian T. Nah, atau kalau kita encode angkanya saja berarti menjadi minus 1, 1, 0, 0, 0. Gitu ya, untuk S-nya. Karena apa? Di sini kan elemen pertama ada S-nya, minus 1, berarti kan dikali minus 1. Elemen kedua ada S-nya, 1, berarti dikali 1. Elemen ketiga nggak ada S-nya, berarti 0. Elemen keempat nggak ada S-nya, berarti 0. Elemen kelima nggak ada S-nya, berarti 0. Nah, dari yang di sini tadi kita bisa menyatakan ke dalam bentuk S dan T gitu ya. Kita jadiin vektor kolom. Nah, ini ternyata cuman terdiri dari 2 gitu. Nah, ini yang dinamakan dimensi itu yang ininya ya. Perkalian dengan si S dan T-nya. Ini karena ada S, ada T, berarti dia dimensinya 2. Nah, berarti pertanyaannya adalah mencari dimensi ruang vektor dari solusi. Gitu ya. Oke. Ini membahas balik lagi ya. Jelaskan mengapa V1 sama dengan minus 3,7 dan V2 sama dengan 5,5 membentuk basis untuk R2.
Penyelesaiannya karena tidak ada vektor yang merupakan perkalian skalar dari vektor lainnya, maka kedua vektor membentuk himpunan bebas linier pada ruang R2 dan membentuk basis untuk R2 berdasarkan teorema 455. Sudah habis. Agak kurang clear ya bagian ini ya. Kenapa V1 dan V2 membentuk basis untuk R2? Ya, karena tidak ada vektor yang merupakan perkalian skalar dari vektor lainnya. Ini kan yang menyatakan dia bebas linier atau tidak, gitu kan. Tapi apakah dia membentuk basis untuk R2 gitu? Coba kita balik ke definisi basis itu apa? Definisi basis. S disebut basis kalau dia linearly independent, kemudian S itu menjangkau V. Nah, berarti V-nya apa? Linearly independent-nya sudah terpenuhi, ya kan, bebas linear. Berarti harusnya menjangkau ya. V1, V2 itu harus menjangkau R2. Menjangkau itu adalah suatu vektor di dalam ruang dimensi 2 bisa dinyatakan dengan kombinasi, oh ya bisa ya. Ada kan kombinasi dari V1 dan V2 yang nanti tuh hasilnya adalah suatu vektor random di dalam R2. Oke, berarti ini membentuk basis. Oke, jadi emang ini ya, kalau secara angkanya gitu kayak nggak sulit, cuman tinggal pemahaman konsepnya tadi ya. Kalau diminta membuktikan apakah ini membentuk basis, berarti teman-teman balik dulu ngecek yang pertama, bisa nyari nggak teman-teman V1 dalam bentuk V2 atau V2 dalam bentuk V1. Kalau tidak bisa nyari, berarti dia bebas linier, gitu kan. Nah, kemudian bisa nyari nggak teman-teman suatu vektor random yang merupakan kombinasi dari V1, V2? Ya tentu saja bisa ya, itu hasilnya akan ada di R2. Nah, maka ini bisa disebut membentuk basis R2. Itu tentang, nah ini enggak ini ya, yang di bawah sini bahas basis ya, padahal ini di sini bahas dimensi. Nah, seperti itu ya. Jadi berarti memang sudah selesai, yang bawah ini adalah bahas basis, agak loncat. Kalau dimensi tadi cuman ngomongin ini ya, setelah kita ketemu solusi, itu bisa dibawa ke bentuk perkalian variabel apa, nah itu merupakan dimensinya. Oke. Wah, ternyata udah jam 9 lebih. Jadi untuk materi kita hari ini itu tadi ya, pembahasan tentang bebas linier gitu kan, vektor-vektor itu bisa bebas linier, tidak bebas linier, kemudian juga kita mengenal apa itu basis, apa itu koordinat, dan apa itu dimensi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini supaya kita tidak ngambang terlalu jauh ya, saya merasakan ya, kalau saya sih rasanya gitu. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa antara kuis atau tugas ya. Pertemuan selanjutnya kita bisa antara kuis atau tugas. Silahkan kalau yang mau belajar bisa disiapkan dulu, tapi nggak belajar juga nggak masalah. Oke, kalau gitu mungkin saya cukupkan pertemuan AVM kita hari ini. Mbak Melani udah masuk kok Mbak, kayaknya ini presensinya. Oh, atau saya masukin aja. Saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.